Ada sebuah momen yang mungkin pernah kamu rasakan, meski mungkin belum pernah kamu beri nama. Momen ketika sesuatu yang selama ini kamu percaya sebagai kebenaran yang tiba-tiba terasa rapuh. Mungkin itu keyakinan tentang karir yang harus kamu kejar, mungkin tentang hubungan yang harus kamu jalani, atau mungkin tentang definisi sukses yang selama ini kamu pegang. Dan di tengah keruntuhan itu ada kekosongan yang aneh, bukan hanya kehilangan, tapi semacam pertanyaan yang menggantung. Kalau ini bukan kebenarannya, lalu apa? Friedrich Nietzsche adalah filsuf yang hidupnya didedikasikan untuk momen seperti itu. Bukan untuk menghindarinya, bukan untuk mengisinya dengan kepastian baru yang mudah, tapi untuk duduk di tengah kekosongan itu dan mengajukan pertanyaan yang paling menantang. Kalau tidak ada nilai yang sudah ditetapkan dari luar dirimu, kalau tidak ada blueprint yang harus kamu ikuti, kalau semuanya yang selama ini kamu anggap pasti ternyata hanya konstruksi, maka siapa yang akan menciptakan nilai untuk hidupmu? Jawabannya, kata Nietzsche, hanya satu. Kamu sendiri. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam pemikiran Nietzsche, salah satu filsuf paling disalahpahami dalam sejarah, sekaligus juga filsuf yang paling relevan dengan kondisi kita hari ini. Friedrich Nietzsche adalah filsuf Jerman yang hidup di abad ke-19. Dia menulis dengan cara yang tidak lazim untuk filsuf, bukan dengan argumen panjang yang sistematis, tapi dengan aforisme, metafora, dan provokasi yang dirancang untuk mengguncang cara berpikir pembacanya. Nietzsche sangat disalahpahami. Pemikirannya pernah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang dia sendiri pasti akan tolak dengan keras. Tapi di balik semua kesalahpahaman itu, ada inti pemikiran yang sangat manusiawi dan sangat relevan. Nietzsche hidup di era ketika fondasi nilai-nilai Eropa sedang goyah. Sains modern mulai menantang keyakinan-keyakinan lama. Institusi yang selama berabad-abad menjadi sumber makna dan moralitas mulai dipertanyakan. Dan Nietzsche melihat bahwa banyak orang merespon kegoyahan itu, bukan dengan kejujuran, tapi dengan mencari kepastian baru yang lebih mudah. Pelarian ke ideologi, ke nasionalisme, ke nihilisme pasif. Nietzsche menolak semua itu. Yang dia tawarkan jauh lebih menantang, yakni hadapi kenyataan bahwa tidak ada nilai yang datang dari luar dirimu. Dan dari kesadaran itu, ciptakan nilai yang benar-benar milikmu. Dalam episode ini, kita akan masuk ke 3 ide utama Nietzsche tentang kematian Tuhan sebagai metafora, tentang nihilisme dan bagaimana melewatinya, dan tentang will to the power, dan apa artinya menjadi manusia yang menciptakan nilainya sendiri. Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Ini adalah kalimat Nietzsche yang paling terkenal sekaligus paling sering disalahpahami. Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati dan kita yang membunuhnya. Nietzsche tidak sedang membuat pernyataan teologis. Dia tidak sedang berdebat tentang apakah Tuhan ada atau tidak. Yang dia maksud jauh lebih spesifik dan jauh lebih relevan. Di Eropa abad ke-19, sistem nilai yang selama berabad-abad menopang kehidupan manusia yang memberikan makna, moralitas, dan arah mulai runtuh. Bukan karena ada yang memutuskan untuk merobohkannya, tapi karena cara manusia memandang dunia berubah secara fundamental. Dan Nietzsche melihat bahwa keruntuhan itu membawa konsekuensi yang sangat serius. Karena kalau fondasi nilai lama sudah tidak bisa dipegang, banyak orang yang tidak tahu harus berpijak di mana. Kekosongan itu menakutkan, dan ketakutan itu mendorong orang ke dua arah yang sama-sama bermasalah. Arah pertama, yaitu pura-pura tidak terjadi apa-apa, tetap memegang nilai-nilai lama meski sudah tidak meyakininya sepenuhnya karena lebih nyaman daripada menghadapi kekosongan. Arah kedua, jatuh ke nihilisme. Kalau tidak ada nilai yang absolut, berarti semua hal sama saja. Tidak ada yang bermakna, tidak ada yang layak diperjuangkan. Nietzsche menolak keduanya. Dia bilang, ya fondasi lama sudah goyah. Ya, tidak ada nilai yang datang dari langit dan berlaku universal untuk semua orang di sepanjang waktu. Tapi itu bukan alasan untuk putus asa atau untuk berpura-pura. Itu adalah undangan.
undangan untuk akhirnya menjadi dewasa secara moral dan eksistensial, untuk berhenti menggantung nilai hidupmu pada sesuatu di luar dirimu dan mulai bertanya, nilai apa yang benar-benar aku pegang? Bukan karena diajarkan, bukan karena takut konsekuensinya, tapi karena aku benar-benar percaya padanya. Di dunia modern, kematian Tuhan versi Nietzsche terasa sangat relevan. Bukan dalam arti religius semata, tapi dalam arti yang lebih luas. Banyak dari kita tumbuh dengan sistem nilai tertentu. Dari keluarga, dari lingkungan, dari budaya, yang pada satu titik mulai tidak terasa pas. Dan ketika itu terjadi, banyak yang tidak tahu harus berbuat apa. Nietzsche bilang, itu bukan akhir, itu adalah awal. Nihilisme, bahaya yang harus dilewati, bukan ditinggali. Nietzsche adalah salah satu pemikir pertama yang mendiagnosis nihilisme sebagai krisis yang akan datang untuk peradaban modern. Nihilisme dalam pengertian Nietzsche adalah kondisi di mana seseorang atau sebuah masyarakat kehilangan nilai-nilai yang menopang hidupnya, tapi belum menemukan atau menciptakan nilai baru untuk menggantikannya. Kekosongan di antara dua dunia. Dan Nietzsche sangat jelas, nihilisme itu berbahaya. Bukan karena mempertanyakan nilai-nilai lama, tapi karena berhenti di sana. Karena menjadikan kekosongan itu sebagai tujuan akhir, bukan sebagai fase yang harus dilewati. Nietzsche membedakan dua jenis nihilisme. Pertama, nihilisme pasif adalah orang yang melihat keruntuhan nilai dan menyerah, yang bilang tidak ada yang bermakna, jadi untuk apa berusaha? Yang tenggelam dalam kepasifan, dalam sinisme, dalam kebiasaan mengkritik tanpa pernah membangun. Di era media sosial, nihilisme pasif sangat mudah dikenali. Orang yang selalu punya komentar negatif tentang segalanya, tapi tidak pernah punya sesuatu yang mereka perjuangkan. Kemudian, nihilisme pasif adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah fase di mana seseorang secara sadar mempertanyakan dan meruntuhkan nilai-nilai yang tidak lagi bisa dipegang. Bukan karena putus asa, tapi sebagai langkah persiapan untuk membangun sesuatu yang baru. Nihilisme aktif adalah alat, bukan tujuan. Nietzsche ingin kita melewati nihilisme aktif, bukan tinggal di dalamnya. Dan untuk melewatinya, dia menawarkan sesuatu yang dia sebut sebagai reevaluasi semua nilai. Bukan menolak semua nilai begitu saja, bukan menerima semua nilai lama begitu saja, tapi duduk dengan setiap nilai yang kamu pegang dan tanya dengan jujur, apakah ini benar-benar milikku? Apakah aku percaya pada ini karena aku sungguh-sungguh meyakininya? Atau karena aku takut apa yang terjadi kalau aku tidak meyakininya? Di kehidupan modern yang penuh tekanan sosial dan ekspektasi yang datang dari segala arah, revaluasi nilai versi Nietzsche adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman, tapi sangat perlu. Berapa banyak nilai yang kamu pegang hari ini yang benar-benar milikmu? Berapa banyak yang kamu warisi tanpa pernah mempertanyakan? Berapa banyak yang kamu jalani bukan karena percaya, tapi karena tidak tahu caranya untuk tidak menjalaninya? Kemudian will to the power, bukan mendominasi, tapi menjadi. Ini adalah konsep Nietzsche yang paling sering disalahpahami, dan kesalahpahaman itu punya konsekuensi yang serius. Karena konsep ini adalah inti dari seluruh pemikirannya. Will to the power, kehendak untuk berkuasa. Kedengarannya seperti tentang dominasi, tentang mengalahkan orang lain, tentang ambisi yang tidak terkendali. Tapi itu bukan yang Nietzsche maksud. Will to the power bagi Nietzsche adalah dorongan fundamental manusia untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi versi yang lebih penuh dari dirinya sendiri. Bukan berkuasa atas orang lain, tapi berkuasa atas diri sendiri. Bukan mendominasi, tapi menjadi. Nietzsche percaya bahwa manusia paling hidup bukan ketika mereka nyaman atau aman, tapi ketika mereka sedang dalam proses menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Ketika mereka menghadapi tantangan yang cukup besar untuk memaksanya tumbuh. Ketika mereka berani mengambil risiko untuk menjadi siapa yang mereka yakini bisa mereka jadi.
Dia menggambarkan manusia yang berhasil menjalani ini sebagai Ubermensch, yang sering diterjemahkan sebagai Superman, tapi lebih tepat dipahami sebagai manusia yang melampaui dirinya sendiri. Bukan manusia super dalam arti kekuatan fisik atau kecerdasan luar biasa, tapi manusia yang telah melewati nihilisme, yang telah melakukan revaluasi nilai, dan yang kini hidup berdasarkan nilai yang dia ciptakan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ubermensch atau manusia super bukan tujuan yang bisa dicapai sekali lalu selesai. Ini adalah proses yang terus berlangsung, terus mempertanyakan, terus tumbuh, terus menciptakan. Dan yang paling penting dari will to the power dalam konteks kehidupan modern hari ini, Nietzsche tidak berbicara tentang kompetisi dengan orang lain. Dia bicara tentang kompetisi dengan versi dirimu yang kemarin. Di dunia yang sangat sibuk membandingkan pencapaian, membandingkan posisi, membandingkan kondisi satu sama lain, Nietzsche menawarkan ukuran yang berbeda sama sekali. Apakah kamu hari ini lebih baik dari yang kemarin? Bukan lebih dari orang lain, tapi lebih dari dirimu sendiri. Apakah kamu sedang dalam proses menjadi, atau sedang berdiam di tempat yang nyaman karena takut dengan apa yang ada di luar zona kenyamanan itu? Apakah nilai yang kamu pegang hari ini benar-benar milikmu, hasil dari refleksi yang jujur dan pilihan yang sadar, atau masih nilai pinjaman yang belum pernah kamu uji? 3 ide dari Nietzsche yang kita bahas pada episode kali ini membentuk sebuah tantangan yang tidak ringan. Dari kematian Tuhan yang mengundang kita untuk akhirnya bertanggung jawab atas nilai-nilai kita sendiri. Kemudian, ke nihilisme sebagai fase yang harus dilewati, bukan ditinggali. Lalu, ke will to the power sebagai dorongan untuk terus menjadi, terus tumbuh, terus menciptakan. Nietzsche tidak menawarkan ketenangan, tidak menawarkan kepastian, tidak menawarkan jalan yang mudah. Tapi dia menawarkan sesuatu yang mungkin lebih berharga dari semua itu, yakni kejujuran. Kejujuran bahwa tidak ada yang akan menciptakan nilai hidupmu selain kamu sendiri. Kejujuran bahwa kenyamanan dan pertumbuhan jarang bisa hadir di waktu yang bersamaan. Kejujuran bahwa menjadi manusia yang penuh adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jadi, nilai apa yang sekarang benar-benar milikmu? Nietzsche meninggal di usia 55 tahun. Sebagian besar tahun terakhirnya dihabiskan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pemikirannya disalahpahami, karyanya dimanipulasi, dan dia tidak sempat melihat pengaruh besar yang akan ditinggalkannya. Tapi yang dia tinggalkan bukan hanya sistem filosofis. Dia meninggalkan undangan. Undangan untuk berhenti menjalani hidup secara default. Untuk berhenti menerima nilai-nilai yang tidak pernah kamu pilih, untuk berani duduk dengan kekosongan yang datang ketika nilai lama runtuh, dan dari kekosongan itu mulai membangun sesuatu yang benar-benar milikmu. Hal ini bukan sesuatu yang dikerjakan bisa selesai dalam satu hari, tapi ini adalah pekerjaan yang paling layak untuk dikerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Follow terus Suara Buku di Spotify maupun di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.